kembali lagi di materi kelas 9, lanjutan materi yang kemarin. Kalau yang kemarin kita tuh belajar tentang mengenal organ-organ reproduksi pada pria dan organ-organ reproduksi pada wanita. Nah, kali ini organ reproduksi pria itu kan fungsinya menghasilkan sel sperma. Nah, di mana dia dihasilkan? Kita udah belajar kemarin, yaitu di testis. Sesuai dengan fungsinya, testis adalah tempat pembentukan dan pematangan sperma. Nah, proses pematangan atau pembentukan sel sperma itu disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses produksi atau produksi itu menghasilkan ya, dan pematangan sel sperma di dalam testis pria. Nah, spermatogenesis itu prosesnya seperti apa nih? Seperti ini. Nah, ada sel namanya spermatogonium yang jumlah selnya itu adalah masih 2N. Udah? Lalu spermatogonium itu membelah secara mitosis. Nah, setelah dia membelah secara mitosis, dia menjadi spermatosit primer. Jumlah selnya masih 2N. Begitu. Lalu spermatosit primer ini membelah secara meiosis. Nah, pembelahan meiosis itu ada 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Makanya kalau di sini nanti ada 2 jangan bingung begitu. Nah, spermatosit primer yang tadinya jumlah selnya 2N itu membelah secara meiosis. Tahap 1, dia menghasilkan spermatosit sekunder yang masing-masing jumlahnya adalah 2N ya, 2N jumlah selnya sering kita sebut dengan diploid hasil selnya. Lalu spermatosit sekunder ini dia membelah lagi secara meiosis tahap kedua. Tahap-tahapannya itu sama dengan meiosis 1, cuman dia tahap 2 disebut nanti dia tahap profase 2, anafase 2, telofase 2 begitu. Nah, mengalami pembelahan secara meiosis kedua menjadi spermatid. Nah, setelah meiosis 2, dia tidak lagi jumlah selnya 2N, tapi jumlah selnya menjadi N. Setengah dari induknya. Dia menghasilkan 4 spermatid. Sudah? Lalu spermatid ini menjadi spermatozoa. Inilah spermatozoanya. Yang jumlah selnya setengah dari jumlah induknya. Jadi kalau kita bicara dari spermatogonium ini satu sel dia akhirnya bisa memproduksi 4 spermatozoa. Begitu. Makanya dalam kalau perbedaan antara organ reproduksi pria dan wanita beda gitu. Kalau di oogenesis nanti tempat pembentukan sel telur hanya satu sel telur yang aktif gitu dari satu pembelahan. Tapi kalau pada sel sperma dia tidak. Pada spermatogenesis, spermatogonium ini jumlahnya 2N akan menghasilkan 4 spermatozoa yang masing-masing jumlahnya itu adalah N, setengah dari induknya. Nah, pada tahapan mitosis dengan meiosis ini tahapannya hampir sama, makanya kenapa hasilnya 2N gitu. Mitosis dan meiosis, tahapan mitosis dan meiosis ini adalah pembelahan sel. Meiosis 1 ya, meiosis 1, mitosis dan meiosis 1 itu tahapan pembelahan selnya menghasilkan sel yang masih diploid, 2N jumlah selnya. Nah, ketika mengalami meiosis 2 baru jumlahnya setengah dari induknya. Itu pada spermatogenesis, proses pembentukan sel kelamin pria. Yang dari satu sel spermatogonium menjadi spermatozoa. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada proses pembentukan sel telur yang disebut dengan oogenesis, proses pembentukan sel telur. Sama seperti pada pria, organ reproduksi wanita berfungsi membentuk sel telur atau ovum. Ingat ya, sel telur atau ovum.
proses pembentukannya itu disebut dengan oogenesis. Nah, hampir sama dengan pada pria. Pertama sekali prosesnya itu diawali dengan oogonium. Oogonium ini jumlah selnya juga sel anakannya itu adalah 2N, diploid. Lalu mengalami pembelahan secara mitosis, menjadi oosit primer yang jumlah sel anakannya juga masih 2N. Sama. Biasanya pembelahan mitosis itu juga pembelahan yang menghasilkan sel anakan menjadi 2N. Begitu. Nah, lalu oosit primer ini membelah, ya kan? Oogonium tadi secara mitosisnya membelah menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini membelah menjadi 2 oosit disebut dengan yang ini disebut dengan oosit sekunder. Sementara yang ini disebut dengan badan polar 1. Miss, badan polar itu apa ya? Badan polar itu adalah ketika oosit primer membelah secara meiosis 1, dia ukurannya lebih kecil daripada oosit sekunder. Begitu. Itu dia badan polar 1. Nah, setelah membelah secara meiosis 1, lalu oosit sekunder dan juga badan polar ini membelah secara meiosis kedua. Nah, di oosit sekunder dia tadi masih 2N ya, lalu dia membelah secara meiosis kedua menghasilkan ootit. Ukurannya lebih besar daripada badan polar 2. Nah, sama seperti badan polar 1, badan polar 2 ini juga ukurannya lebih kecil. Nah, badan polar 1 baik badan polar 2 ini adalah sel yang membelah secara meiosis yang lama-kelamaan akan terdegradasi, dia akan hilang, tidak berfungsi. Begitu. Makanya yang berfungsi oosit sekundernya yang ukurannya lebih besar, lalu membelah lagi secara meiosis kedua. Meiosis kedua, tahap yang kedua membelah menjadi ootit yang jumlah sel anakannya itu adalah N, setengah dari induknya, dan mengalami diferensiasi menjadi ovum. Jadi walaupun di sini dia membelah ya 1, 2 menjadi 2, lalu menjadi 4, 1 yang menjadi ootit, 1, 2, 3 itu menjadi badan polar. Di tahapan meiosis 1 menjadi badan polar 1, di tahapan meiosis 2 menjadi badan polar 2. Nah, ini mengalami degradasi nanti, tidak berkembang. Misalnya apakah ini mempengaruhi sistem reproduksi akhirnya menyebabkan penyakit yang lain? Tidak. Memang itu secara natur terjadi melalui pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2 badan polar ini, karena ukurannya lebih kecil dari ootit sekunder, lalu tetap membelah dan ukurannya lebih kecil juga dari ootit. Jadi dari jumlah 2N ini akan menghasilkan hanya 1 sel telur. Begitu. Jadi walaupun banyak sekali sel-sel yang dihasilkan untuk proses pembentukan sel telur ini, hanya 1 sel telur yang berkembang dengan baik. Itu bedanya dengan proses pembentukan sel sperma. Jadi kalau sel sperma kan sekali 1 sel membelah bisa jadi 4 yang jumlahnya setengah dari induknya. Nah, kalau yang ini tuh tidak gitu. Kalau pada oogenesis tidak. Makanya pada proses fertilisasi nanti kita pelajari 1 sel telur hanya dibuahi 1 sel sperma, tapi sekali sel sperma itu keluar itu bisa 1 jutaan. Yang hanya sampai kepada sel telur yang hanya bisa membuahi sel telur itu hanya 1 sel sperma. Itu dia untuk proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Proses pembentukan sel kelamin itu disebut dengan gametogenesis. Pembentukan sel gamet. Sel gamet itu adalah sel kelamin. Sel kelamin itu ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina. Nah, pada organ reproduksi manusia, proses pembentukan sel sperma itu disebut dengan
spermatogenesis, sementara untuk proses pembentukan sel telur atau ovum disebut dengan oogenesis. Itu materi kita untuk hari ini. Terima kasih.